Malam itu di ruang 101, tempat usaha kecil Hansen, Shen Yuchu tampak serius menatap layar laptopnya. Namun suasana tenang itu terusi ketika Hansen masuk dengan langkah tenang dan suara datar bertanya, "Bagaimana belajar laptopnya?" Seketika Shen Yuchu terkejut, wajahnya panik, buru-buru menutup laptop lalu lari meninggalkan ruangan, membuat Hansen hanya bisa menatap keheranan. Rasa ingin tahunya mendorong Hansen membuka laptop itu, dan yang pertama ia lihat adalah desktop yang berantakan, namun di antara kekacauan itu sebuah file menarik perhatiannya. Nama dirinya tertulis jelas di sana. Terkejut, Hansen bergumam, "Apa ini? Kenapa namaku ada di sini?" File itu ternyata adalah buku harian Xiao Rongyu yang lupa ia sembunyikan kemarin. Halaman demi halaman berisi catatan tentang Hansen, namun semua yang tertulis hanya keburukan. Saat ia membuat Rongyu menangis karena enggan membawakan koper, saat ia pergi ke bar dan membuatnya marah, saat ia menolak keinginannya. Hansen terdiam, wajahnya berubah kesal. Kenapa dia hanya mengingat hal-hal buruk dariku? Kenapa tidak menulis saat aku menemaninya membeli baju, atau saat aku mengajaknya makan malam? Dengan gusar Hansen menutup laptop itu, namun dalam hati muncul keraguan, tunggu, apa Shen Yuchu sempat membaca semua ini? Ia bangkit, mencoba menenangkan diri, namun logikanya berkata lain. Tidak, Shen Yuchu tidak mungkin berani membuka privasi orang lain, aku harus mencari tahu sendiri. Hansen pun keluar, menyalakan rokok, berusaha menenangkan pikirannya, hingga ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Shan Yanyan, "Suasana hatiku sedang buruk, bisakah kau datang ke lapangan basket menemaniku?" Dengan berat hati Hansen melangkah pergi. Di lapangan basket yang sepi, Shan Yanyan duduk di tepi sambil menenggak bir kaleng. Matanya sayu. "Aku pikir kau tidak akan datang," ucapnya lirih. Hansen duduk di sampingnya, menyalakan rokok dan berkata, "Jadi ada perlu apa?" Sambil menawarkan sebatang rokok, namun Shan Yanyan menolak halus, "Aku sudah berhenti merokok," meski tangannya tetap menyalakan api untuk rokok Hansen. Malam itu mereka berbagi bir, berbagi keheningan. Dalam hati Hansen bergumam, jika Xiao Rongyu melihatku minum bersama wanita seperti ini, dia pasti akan sangat marah. Kaleng demi kaleng habis, Shan Yanyan dengan pipi memerah menatap Hansen lalu bercerita tentang masa lalunya, tentang cinta pertamanya yang berkhianat, tentang dirinya yang tersesat. "Aku iri pada Shen Yuchu. Aku pernah dicintai, tapi juga dihancurkan." "Apa kau menganggapku wanita jalang?" tanyanya dengan suara pecah. Hansen menjawab tenang, "Sedikit. Tapi itu normal." Keheningan jatuh, namun Shan Yanyan melanjutkan dengan suara bergetar, "Tapi saat aku bertemu denganmu, semua berbeda." Sebelum ucapannya selesai Hansen berdiri, melangkah pergi, meninggalkan kaleng kosong di belakangnya. "Aku juga bajingan, aku tidak cocok untukmu," ucapnya datar. Shan Yanyan menatap punggungnya yang menjauh lalu berteriak, "Aku tahu kau bajingan. Tapi bisakah kau jadi lebih bajingan lagi, dan menambahkanku sebagai wanitamu?" Hansen berhenti sejenak, hanya bergumam dalam hati, "Ini pertama kalinya aku mendengar permintaan seaneh itu," lalu terus melangkah. Di perjalanan pulang, seseorang menunggunya. Shen Yuchu, wajahnya pucat, napasnya memburu kedinginan, namun tetap berdiri di depan asrama menanti. Hansen mendekat, mencubit pipinya dengan lembut dan bertanya, "Kenapa akhir-akhir ini kau menghindariku?" Shen Yuchu menunduk lalu menyodorkan syal putih hasil rajutannya sendiri. Hansen terkejut, tersenyum, "Kau membuat ini untukku? Jadi selama ini kau menghindariku hanya untuk menyiapkan kejutan ini?" Shen Yuchu menjawab lirih, "Aku tidak bermaksud menghindarimu." Wajahnya memerah, membuat Hansen mendekat dengan nada menggoda, "Kalau begitu coba pakaikan padaku." Shen Yuchu makin salah tingkah, wajahnya panas, diperhatikan orang-orang yang lalu lalang. Hansen akhirnya tersenyum kecil dan mengenakan syal itu sendiri. Malam itu, keduanya berjalan berdampingan, seperti sepasang kekasih yang saling mengisi, meski tak pernah benar-benar mengaku. Malam itu universitas dipenuhi kesibukan. Semua orang sibuk mempersiapkan acara yang akan dilaksanakan. Di tengah keramaian itu, Hansen melihat seorang gadis yang sedang kebingungan mengutak-atik proyektor seorang diri. Ia pun mendekat dan dengan nada tenang menawarkan bantuan sambil bertanya, "Mana teman sekelasmu? Kenapa kau sendirian? Apa kau tidak takut malam-malam berada di sini?" Gadis itu menoleh dan menantang dengan senyum tipis. "Kenapa? Apa ada hantu di sini?" Hansen tersenyum datar dan menjawab, "Maksudku, para laki-laki." Seketika gadis itu terdiam, memandangi Hansen lalu balik bertanya siapa namanya dan dari jurusan mana. Hansen memperkenalkan diri dengan nama samaran, Le Zenan, kelas 2 manajemen publik.
Gadis itu menggumam pelan, Li Zenan, seolah mencoba mengingatnya. Waktu berlalu, Hansen kemudian mendatangi seorang wanita dari klub hubungan eksternal untuk menanyakan di mana ia bisa menggantung spanduk. Wanita itu menjawab santai, kamu bisa menggantungnya di kantin atau stadion. Namun seorang laki-laki sinis tiba-tiba menyelutuk, coba buka spandukmu, biar aku periksa apakah sesuai. Hansen menatapnya dingin, tidak peduli, lalu berlalu begitu saja. Sikap itu membuat si sinis semakin kesal hingga ia melaporkannya pada wakil ketua serikat mahasiswa dengan alasan spanduk Hansen bisa merusak citra organisasi. Sang wakil ketua tampak ragu, namun dengan sinis meminta Hansen menunjukkan spanduknya. Dengan nada tegas Hansen membuka gulungan itu dan berkata, tunjukkan padaku bagian mana yang menurut kalian merusak citra. Wanita di sebelah wakil ketua ikut menimpali, menurutku isinya tidak ada yang salah. Perdebatan memanas antara Hansen dan si sinis, hingga wanita itu akhirnya berbisik kepada si sinis, sudahlah, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Hansen menutup dengan kalimat tajam, ya, jangan suka membuat orang lain tertawa. Namun si sinis membalas dengan penuh amarah, kau pikir aku tidak tahu siapa kau sebenarnya? Kau pemilik usaha di ruang 101 itu kan? Wakil ketua terkejut, menatap Hansen tajam. Si sinis melanjutkan, dia menggunakan sumber daya yang ada hanya untuk mempromosikan bisnisnya sendiri. Wakil ketua tersenyum sinis, Hansen, sepertinya kau menyalahgunakan kekuasaan, aku rasa kau tidak cocok menjadi bagian dari serikat mahasiswa. Bisikan licik pun berlanjut, si sinis mengusulkan kepada wakil ketua untuk melaporkannya pada Guru Guan, ketua Liga Pemuda yang baru saja kembali dari perjalanan dinas. Hansen hanya mendengus dingin lalu pergi tanpa peduli. Keesokan harinya Hansen menemui Guru Yuping, pengganti sementara Liga Pemuda. Ia membawakan tas berlogo usahanya. Guru Yuping menatapnya, desain ini, apakah kau ingin Guru Liga Pemuda membantu mempromosikannya? Hansen menjawab tenang, ya, saya ingin Guru Yu melihatnya dan memberi pendapat. Yuping hanya terkekeh, menyindir kebiasaan Hansen yang lihai menjilat, lalu Hansen bertanya, saya dengar Liga Pemuda merekrut kader dari mahasiswa, apakah saya memenuhi syarat? Yuping menjawab, itu urusan Guru Guan, dia baru kembali dari perjalanan. Mari, aku akan mempertemukanmu. Mereka pun menuju ruang Guru Guan. Saat pintu terbuka, Hansen terkejut. Guru Guan ternyata adalah gadis yang semalam ia bantu memperbaiki proyektor. Dalam hati Hansen bergumam, jangan-jangan dia, Guru Guan? Guru Guan menatapnya dingin, Guru Yuping, Li Zenan, apa keperluan kalian datang ke sini? Yuping menoleh bingung, Li Zenan? Siapa dia? Guru Guan menjawab, di sebelahmu kan Li Zenan. Hansen tertawa canggung, Guru Guan, saya Chen Hansen, bukan Li Zenan. Guan menatapnya tajam, benarkah? Lalu kenapa semalam kau bilang namamu Li Zenan? Hansen menyangkal sambil tertawa hambar, tidak, nama saya Chen Hansen. Yuping berusaha menengahi, mengatakan bahwa mungkin Guan salah ingat karena sering bertemu banyak orang. Namun tatapan Guan tetap menusuk Hansen. Yuping lalu menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu merekomendasikan Hansen sebagai kader mahasiswa, lalu berpamitan meninggalkan ruangan. Tinggallah Hansen berdua dengan Guru Guan dalam keheningan yang menekan. Hansen mencoba mundur, kalau tidak ada yang penting, saya pamit. Namun Guan menahannya, mulai sekarang kau bergabung dengan Liga Pemuda. Sebelum benar-benar masuk, biasakan dirimu dengan pekerjaan kami terlebih dahulu. Ia menyodorkan setumpuk berkas. Hansen terkejut, bergumam dalam hati, sepertinya aku akan bekerja sampai subuh. Saat meneliti berkas itu, matanya terhenti pada sebuah laporan. Laporan dari si sinis dan wakil ketua serikat mahasiswa, yang berisi tuduhan untuk menjatuhkannya. Malam itu Hansen membacanya dengan tenang, namun di dalam dirinya api perlahan menyala. Esok harinya Hansen kembali ke ruang 101 dan terkejut melihat Shan Yanyan di sana. Kenapa kau ada di sini? Tanyanya. Shan Yanyan menjawab dengan senyum menggoda, aku bekerja paruh waktu. Memangnya kenapa? Hansen menatapnya sinis, sepertinya kau bukan orang yang kekurangan uang. Shan Yanyan tertawa kecil, benar, aku kekurangan cinta. Hansen mendengus, baiklah, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Tiba-tiba Lin Yu muncul dengan nada curiga, menanyakan alasan Shan Yanyan berada di sana. Ketegangan hampir pecah sebelum Shen Yuchu menengahi. Shan Yanyan lalu berkata pada Hansen, orang tuaku punya pabrik baju. Jika kau izinkan aku bekerja di sini,
aku bisa meminta mereka membuatkan seragam gratis untukmu. Hansen tidak berpikir lama, langsung menyetujuinya. Tak lama wanita dari klub hubungan eksternal datang. Hansen, siang nanti ada rapat pleno serikat mahasiswa, kau harus hadir. Hansen menjawab dingin, tidak lihat aku sibuk? Tapi baiklah, aku akan datang. Siang itu rapat dimulai. Seorang wanita berbisik memperingatkan Hansen agar cuti, karena rapat itu dijebak untuk mempermalukannya. Namun Hansen menjawab tegas, aku tidak akan pergi. Sesaat kemudian wakil ketua serikat masuk dengan senyum licik, tutup pintu, mari kita mulai. Dengan suara penuh percaya diri ia menuduh, ada anggota serikat mahasiswa yang arogan, sulit diatur, dan menyalahgunakan kekuasaan. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk mengeluarkan Chen Hansen dari serikat mahasiswa. Pandangan semua orang tertuju pada Hansen, sementara si sinis tersenyum puas. Hansen bangkit berdiri, suaranya tegas, bukankah tak pantas mengeluarkan seseorang tanpa persetujuannya? Mana buktinya? Wakil ketua menantang, apakah kau bersedia mengundurkan diri jika aku menunjukkan buktinya? Hansen menjawab lantang, baiklah, jika kau tunjukkan bukti, aku akan mengundurkan diri dan meminta maaf. Namun tiba-tiba si sinis berbisik panik, memanggil wakil ketua. Dengan kesal wakil ketua merebut surat itu darinya, seorang pria harus menyelesaikan ini sampai tuntas, jangan pengecut. Namun ketika ia membaca, wajahnya langsung berubah. Ternyata surat permohonan untuk memberhentikan Hansen ditolak langsung oleh guru Guan. Hansen maju, merebut surat itu, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi, memperlihatkan pada semua orang, instruksi komite jelas, mereka tidak menyetujui pemberhentian saya. Ruangan pun terdiam. Wajah wakil ketua dan si sinis pucat pasi, sementara Hansen berdiri tegak, menatap mereka dengan tatapan penuh kemenangan. Dan itulah akhir kisah hari ini, tapi ingat, ini baru permulaan. Jangan lupa like dan subscribe, dan bagi yang mau traktir Mimin Kopi link Saweria ada di deskripsi. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di mana rahasia yang lebih besar akan terungkap.